Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur sudah ada di hari ini. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur atas rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Memungkinkan kami ada dan kami bersyukur ada kesempatan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah tenang dalam tekanan. Tenang dalam tekanan. Nah, saudara, ada pada pesta perpisahan, seorang pendeta telah melayani selama 20 tahun. Dan beberapa pengkhotbah dengan fasih memuji kebaikan sang pendeta tersebut. Bahkan seorang awam memuji bahwa pendeta itu telah memberikan pelayanannya yang memuaskan. Dia berkata, saya telah mengamatinya hampir setiap hari selama 20 tahun ini. Dan saya tidak pernah melihat pendeta panik. Pendeta itu pun mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia telah meminta Allah mengajarkan bagaimana caranya memperbaharui kekuatannya melalui ketenangan dan kepercayaan seperti yang ia baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi. Sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu. Dalam ayat itu, Yesaya memanggil bangsa Israel yang memberontak untuk berbalik dan percaya kepada Allah agar mereka tenang dan mereka memperoleh kekuatan baru yang dari Tuhan. Pendeta itu melihat bahwa prinsip sebagaimana Yesaya sampaikan itu adalah hidupnya, itu adalah keberadaan yang terus dihidupinya. Itu cocok dan itu tetap dia terapkan dalam hidupnya. Nah, saudara, sebagian orang memiliki pembawaan tenang sejak lahir. Yang lain justru sebaliknya, mudah sekali terpengaruh dan mudah marah. Namun apapun dan bagaimanapun keadaan dan temperamen kita semua sebagai orang percaya, tidak ada alasan untuk tidak dapat menghadap Allah dalam doa. Sebab hanya dalam doa kita bisa tenang walau dalam tekanan. Martin Luther mengatakan ia sangat sibuk sehingga harus meluangkan waktu sekurang-kurangnya 3 jam sehari untuk mendoakan semua kegiatannya. Nah, seringkali kita justru terbalik. Kita sibuk mengerjakan satu tugas ke tugas yang lain sampai kebingungan karena tidak punya waktu 1 menit pun bersama Tuhan. Karena itu jangan pernah bekerja bila Anda tidak sempat mendoakannya. Mari kita belajar dari prinsip yang tertuang dalam Yesaya 30 ayat 15 ini. Dalam ketenangan dan kepercayaan di hadapan Allah, kita akan menemukan sumber kekuatan sejati kita untuk tetap tenang dan siap sekalipun di tengah tekanan dan ancaman. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat dan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari saudara, kita menyadari akan segala kebenaran ini untuk sungguh kita hidupi. Karena dunia makin hari bukan membuat kita tenang, tapi membuat kita terus bergerak, terus beraktivitas dan terus sibuk. Dan itu akan memperdaya kehidupan kita. Tetapi di tengah tekanan apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kita ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi segala macam tekanan, apalagi segala macam ancaman. Lebih baik Anda tenang meski dalam tekanan daripada seolah tenang padahal tertekan. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang dan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami terus bagaimana kami sungguh hidup dengan Tuhan. Karena di sananya ada ketenangan dan kekuatan. Dan memang hanya dengan-Mu sajalah Tuhan kami bisa menghadapi segala macam persoalan dan juga tekanan di dunia ini. Mohon sekali lagi Tuhan, mampukan kami supaya kami mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.